Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya dan sahabat-sahabat Kang Abbas, ngaji yuk. Adik-adik dan sahabat-sahabat Kang Abbas semuanya, apakah adik-adik dan sahabat-sahabat pernah membayangkan dan memikirkan untuk apakah Allah sebenarnya menciptakan kita, adik-adik? Apakah Allah menciptakan kita hanya sekedar untuk bermain-main, bersenang-senang? Karena kita lihat banyak manusia, adik-adik, yang kehidupannya dihabiskan hanya untuk bermain-main dan bersenang-senang. Bahkan teman adik-adik, ada yang sampai bermain gadget dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam, bahkan sampai tidur lagi. Dari bangun tidur sampai tidur lagi hanya untuk bermain gadget. Ada juga yang menghabiskan waktunya bermain sepak bola, bermain futsal, bersepedaan, sampai waktu satu harinya habis untuk kegiatan tersebut. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita untuk itu, adik-adik semuanya? Kalau Allah menciptakan manusia hanya untuk sebatas senang-senang, dan manusia menikmati kesenang-senangan di hidupan dunia ini, adik-adik, maka tentunya Allah tidak akan menciptakan neraka. Karena manusia memang diberikan hidup di dunia ini untuk bersenang-senang. Lalu untuk apakah Allah menciptakan kita, adik-adik? Baik. Sebelum kita mulai membahas ini, adik-adik, kita mulai dulu dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pujian yang indah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairul hadithi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Adik-adik semuanya dan juga sahabat-sahabat Kang Abbas, kalau kita bayangkan dan kita pikirkan, adik-adik, kita hidup di dunia ini sangat pendek sekali waktunya. Ya, ada yang sampai 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Yang jelas, adik-adik, umur manusia, kalau kita mengikuti sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, maka umur manusia itu kurang lebih hanya 60 tahun, adik-adik. Dan 60 tahun ini, adik-adik, adalah waktu yang sangat pendek sekali. Kalau seandainya kita bandingkan dengan waktu dan kehidupan di negeri akhirat kelak. Iya, adik-adik, di akhirat satu hari berasa dengan 1000 tahun lamanya ketika kehidupan di dunia. Bayangkan, adik-adik, 1000 tahun. Berarti kalau kita hidup di dunia hanyalah 60 tahun, maka hitungan di akhirat itu satu hari dibagi berapa tuh, adik-adik? Sampai bisa hanya 60 tahun saja. Sangat singkat sekali. Nah, adik-adik, dalam kehidupan yang singkat ini, sebenarnya untuk apakah Allah menciptakan kita? Allah menciptakan surga dan neraka awal sebelum manusia diciptakan. Tapi apakah manusia diciptakan di dunia ini hanyalah untuk bersenang-senang sebagaimana tadi sudah Kang Abbas ceritakan? Ada teman adik-adik yang habis waktunya hanya bermain gadget dari pagi sampai sore, sampai bahkan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Sehingga kadang di antara mereka, adik-adik, sampai lupa dengan namanya waktu sholat, waktu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, untuk apakah sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita, adik-adik? Adik-adik mau tahu tidak? Jawabannya adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Itu kepada siapa, adik-adik? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, adik-adik, kunci jawabannya, mengapa Allah menciptakan kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, adik-adik, Allah juga menciptakan surga dan neraka. Karena surga Allah ciptakan untuk dipersiapkan kepada mereka yang benar-benar bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan neraka Allah ciptakan
untuk mereka yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun adik-adik, Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Maksudnya apakah maksudnya adik-adik? Kalaupun misalnya seluruh manusia di muka bumi ini tidak ada yang beribadah kepada Allah, maka itu tidak akan mengurangi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap mulia dan agung. Walaupun misalnya makhluk yang Allah ciptakan tidak ada yang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah pada asalnya adalah Maha Mulia dan Maha Agung, tidak terpengaruh dengan hal tersebut adik-adik. Begitu pula sebaliknya, jika seandainya seluruh manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adik-adik, maka tidak menambah keagungan Allah dan tidak menambah kemuliaan Allah. Karena keagungan Allah dan kemuliaan Allah sudah sangat luar biasa. Dan ibadah itu adik-adik sebenarnya adalah untuk diri kita. Untuk diri kita. Dan Allah membalas setiap kebaikan yang dilakukan oleh makhluk yang Allah ciptakan. Nah adik-adik, apa sih ibadah itu? Ada yang menyangka ibadah itu adalah sholat saja. Padahal adik-adik, ibadah itu tidak sebatas sholat. Lalu apa itu ibadah adik-adik? Ibadah adik-adik ya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, ibadah itu adalah setiap perbuatan dan perkataan yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia adik-adik. Yaitu setiap perbuatan dan perkataan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya adik-adik, setiap perbuatan dan setiap perkataan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bernilai ibadah. Adik-adik, contohnya sholat adalah merupakan ibadah. Jelas adik-adik, semua orang Islam terutama adik-adik paham sholat adalah merupakan ibadah. Berdoa ada termasuk ibadah adik-adik. Kemudian juga isti'anah, meminta pertolongan, adalah termasuk ibadah. Isti'adah, meminta perlindungan, ada termasuk ibadah. Cinta, harap, dan rasa takut adalah merupakan ibadah adik-adik. Semua itu adalah ibadah, dinamakan sebagai ibadah. Terkadang adik-adik, perkara-perkara dunia pun menjadi bernilai ibadah kalau seandainya diniatkan karena Allah dan untuk Allah. Contohnya adik-adik sekolah nih. Adik-adik sekolah karena siapa? Kalau adik-adik sekolah karena orang tua, maka tidak mengandung nilai ibadah. Tapi kalau adik-adik sekolahnya karena Allah, aku sekolah karena Allah. Karena dengan sekolah ini aku berharap aku punya ilmu, yang ilmu tersebut aku akan pergunakan untuk mentaati Allah dan juga untuk memberikan kebaikan kepada umat Islam dan umat manusia secara umum. Maka adik-adik, sekolahnya adik-adik bernilai pahala. Tidak hanya adik-adik mendapatkan nilai dari orang tua dan juga nilai dari guru, yang adik-adik semangat sekolahnya misalnya sehingga kemudian adik-adik dapat nilai yang bagus, maka guru memberikan nilai kepada adik-adik. Maka sesungguhnya adik-adik, Allah pun memberikan nilai kepada adik-adik, yaitu berupa nilai ibadah. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Kalau adik-adik hanya meniatkan sebatas karena ini adalah merupakan pelajaran di sekolah dan tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka adik-adik dia tidak akan bernilai pahala. Tapi adik-adik kalaupun misalnya sekolah niatnya hanya karena memang orang tua yang menyuruh adik-adik untuk sekolah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mengapa dan tidak berdosa adik-adik kalau misalnya adik-adik berniatnya seperti itu. Aku sekolah karena orang tua aku yang nyuruh sekolah. Lalu adik pun berangkat sekolah. Maka itu tidak berdosa kalau kita niatkan misalnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Makan adik-adik. Kalau adik-adik makan nih niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan makan ini aku bisa semakin semangat ibadahku. Hafalan Al-Qur'anku akan semakin banyak. Kok bisa banyak ya? Kan makan. Karena adik-adik misalnya adik-adik makan kan tubuh jadi sehat, sehingga kemudian waktu adik-adik menghafal Al-Quran semakin banyak sehingga adik-adik akan bertambah hafalannya. Maka adik-adik makannya adik-adik karena Allah Subhanahu wa taala bernilai ibadah. Tidak hanya membuat kita kenyang, tapi juga membuat kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah adik-adik, luar biasa kan? Misalnya lagi adik-adik, ayah adik-adik yang berangkat kerja ke Toyota misalnya adik-adik ya. Berangkatnya kerjanya ayah adik-adik kalau diniatkan karena Allah,
untuk misalnya memberikan nafkah buat adik-adik, buat ibu ya, buat uminya adik-adik, lalu ayah adik-adik berangkat kerja dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka berangkat kerjanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalaupun ayah adik-adik berangkatnya bukan karena Allah, maka tidak berdosa, tapi dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, tentunya sangat beruntung sekali kalau seandainya setiap perbuatan yang kita lakukan di dunia ini adik-adik, selain ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu perkara-perkara dunia tadi, adik-adik, misalnya tadi seperti sekolah, kemudian menghafal Quran, nuntut ilmu adik-adik, ya, adik-adik ikut kajian online, diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, selain mendapatkan pahala akan bermanfaat ilmu yang adik-adik dapatkan. Bekerja, makan, minum, mengerjakan PR, kalau diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka adik-adik semuanya akan bernilai pahala dan nanti kelak akan ditimbang di yaumil hisab, di hari perhitungan adik-adik. Enak kan adik-adik? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi di mana Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha ta'ala yaqulu", sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, tafarraq li'ibadati." Beribadahlah dengan sepenuhnya, dengan kesungguhan seluruhnya kepadaku. Lihat adik-adik, Allah memerintahkan kepada kita semuanya untuk beribadah kepada Allah dengan sepenuhnya. Dan juga menjadikan aktivitas hidup kita adik-adik ya, adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik belajar di sekolah ataupun di rumah, ketika online ataupun ketika offline, belajarlah niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik mengerjakan PR, maka niatlah karena Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik menghafal Al-Qur'an dan ketika itu menyetor kepada guru-guru adik-adik di sekolah secara daring misalnya adik-adik, maka niatkanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik ikut kajian online, maka adik-adik niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Makan karena Allah Subhanahu wa taala. Bermain juga karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau bermain karena Allah, bagaimana tuh Kang Abbas? Ya adik-adik ketika bermain sama teman adik-adik, kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka adik-adik tidak akan menyakiti teman adik-adik. Akan berkata baik kepada teman adik-adik, menolong teman adik-adik, kemudian juga tidak membuli, tidak menyakiti, tidak memukul. Karena kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, adik-adik tahu kalau adik-adik melakukan hal tersebut Allah nggak suka. Dan kalau Allah nggak suka, maka apa yang kita niatkan karena Allah tidak bernilai apa-apa adik-adik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat adik-adik. Jadi adik-adik semuanya, niat karena Allah Subhanahu wa taala ini sangat besar sekali adik-adik. Amalan yang kecil, yang sedikit nih adik-adik, tapi kalau diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi besar nilainya adik-adik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, kalau niatnya tidak karena Allah Subhanahu wa taala, amalan yang besar menjadi kecil bahkan menjadi hilang adik-adik. Misalnya ada seorang yang sholatnya bukan karena Allah, cuman karena ingin dipuji sama guru, agar dibangga-banggain sama orang tua, agar orang tua semakin senang ngasih hadiah, ngasih uang jajan lebih banyak karena adik-adik rajin sholatnya atau rajin menghafal Qur'annya, maka adik-adik amalan yang seharusnya besar sebut itu sholat ini menjadi hilang adik-adik, menjadi kecil dan kemudian menjadi hilang karena diniatkan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, karena itu adik-adik, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala diniatkan hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah, baik sholat, baik berdoa, baik cinta, harap, takut, isti'anah, memohon pertolongan, isti'adzah dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, kalau tadi kita sekolah, kemudian kita makan, kita belajar mengerjakan PR, menghafal Quran, ataupun yang bekerja adik-adik yaitu ayah dari adik-adik, diniatkan misalnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, dia tidak menjadi dosa adik-adik. Tidak berdosa. Tapi adik-adik kalau sholat, berdoa, kemudian meminta pertolongan, isti'anah, meminta perlindungan, isti'adzah, kemudian takut, harap dan cintanya tidak karena Allah adik-adik dan bukan ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menjadi sebuah dosa adik-adik. Bahkan adik-adik perbuatan ini jatuh dalam perbuatan syirik.
Orang yang berdoa bukan kepada Allah dan tidak ditujukan kepada Allah, tapi malah kepada selain Allah, maka doanya menjadi perbuatan syirik. Ataupun misalnya ada orang adik-adik yang meminta perlindungan, sebagaimana pernah Kang Abbas sampaikan dalam sebuah video kajian yang berjudul Aku Tidak Takut Lagi. Ya, aku tidak takut setan lagi. Di situ Kang Abbas jelaskan bahwasannya kalau seandainya kita melewati satu tempat yang angker lalu kita memohon perlindungannya kepada makhluk gaib di sana adik-adik, maka perlindungan yang kita minta tersebut adalah perbuatan syirik adik-adik. Begitu pula adik-adik kalau seandainya kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, isti'anah, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya diniatkan minta pertolongannya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala adik-adik, dia menjadi perbuatan syirik dan pelakunya dihukumi dengan dosa yang besar. Adik-adik, untuk perbuatan-perbuatan yang dimana Allah Subhanahu wa taala saja yang mampu mengabulkannya, seperti berdoa, meminta perlindungan, meminta pertolongan, lalu ditujukan kepada selain Allah, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan syirik yang pelakunya dihukumi dengan dosa yang sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi adik-adik, jadi sekarang adik-adik paham kan? Kita ini adik-adik hidup di dunia bukanlah untuk bermain-main, tapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan di dunia sangat sebentar sekali adik-adik. Tapi yang sebentar ini adik-adik menentukan kehidupan kita yang panjang nanti di akhirat. Kalau di kehidupan yang sebentar ini kita banyak berbuat dosa, menghabiskan waktu untuk bermain-main gadget, bermain-main yang lainnya adik-adik, sehingga lupa waktu sholat, lupa ibadah, dan lupa yang lainnya yang Allah perintahkan adik-adik, maka waktu yang sebentar ini menjadi kerugian yang akan mengakibatkan adik-adik nanti di akhirat kita akan disiksa di dalam neraka. Ada yang disiksa selamanya dan ada yang disiksa dalam waktu yang tidak selamanya, tapi tidak diketahui berapa lamanya adik-adik. Apakah sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, 1000 tahun, 2000 tahun, tidak ada yang tahu adik-adik. Tapi yang jelas, jangan pernah adik-adik kita berharap masuk dalam neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, amin. Demikianlah yang bisa Kang Abbas sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya adik-adik, buat Kang Abbas, buat adik-adik, buat sobat-sobat, dan juga buat semua yang mendengarkan kajian ini. Kang Abbas mengundur diri dan mohon maaf jika ada kata-kata Kang Abbas yang salah ataupun pengucapan dalil yang salah dan keliru disebabkan karena kelemahan dan kebodohan Kang Abbas. Kita tutup yuk dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.